Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abdurrahman Zuhair. Saya akan menjelaskan tentang resum makalah uji dakwah kelompok 1. Berikut peta konsep yang saya buat. Hadis kewajiban berdakwah, keutamaan berdakwah. Yang pertama ialah hadis kewajiban berdakwah yang diterangkan oleh teman-teman waktu presentasi. Ada 4 hadis tersebut. Yang pertama, hadis riwayat Muslim nomor 49. Nomor 2, hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 2697. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari nomor 3202. Yang keempat, hadis riwayat Tirmidzi. Saya akan menjelaskan salah satu hadis riwayat tersebut yang berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Yang artinya, barang siapa yang mengada-ada dalam perkara agama kita ini sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya, maka ia akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697. Ibadah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap manusia. Begitu juga dengan dakwah. Dalam berdakwah itu mengandung kebaikan-kebaikan atau seruan kebaikan yang harusnya wajib dilakukan oleh siapapun dan dimanapun itu. Banyak sekali hal kecil ataupun hal sepele yang membawa kebaikan itu termasuk dalam dakwah juga. Seperti ketika kita membantu seseorang yang kesusahan, menyingkirkan batu di jalanan, atau mengajarkan doa kepada saudara-saudara atau teman-teman kita. Yang kedua ialah keutamaan berdakwah. Di sini yang diterangkan oleh teman saya waktu itu ada 5 keutamaan berdakwah. Yang pertama adalah dakwah adalah muhimmatur rasul. Apa itu muhimmatur rasul? Ialah tugas utama para rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni berdakwah kepada Allah. Keutamaan dakwah terletak pada disandarnya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudara beliau para nabi dan rasul. Yang kedua, dakwah adalah ahsanul amal, baik-baiknya amal perbuatan. Dakwah adalah amal yang paling baik karena dakwah memelihara amal islami dalam pribadi dan masyarakat, membangun potensi dan memelihara amal soleh adalah amal dakwah. Sehingga dakwah merupakan aktivitas dan amal yang mempunyai peranan penting di dalam menegakkan Islam. Tanpa dakwah ini, maka amal soleh tidak akan berlangsung. Keagungan balasan bagi orang yang berdakwah dan meneruskan ganjaran-ganjaran itu mengalir kepadanya meskipun ia telah wafat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, pendakwah memperoleh pahala yang besar. Dalam dakwah memperoleh pahala yang besar karena kita sebagai pendakwah pastinya bermanfaat bagi orang lain. Dalam menyebarkan Islam, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan oleh seorang dai akan membawa manfaat bagi dirinya sebelum manfaat itu dirasakan oleh orang lain yang menjadi objek dakwanya. Manfaat itu antara lain adalah terlepasnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Quran surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya,
Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka yang selalu berbuat baik. Dari Al-Quran Al-A'raf ayat 165 dari penggalan surat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berdakwah akan terlepasnya tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jalan menuju khairu ummah. Apa itu khairu ummah? Jalan menuju khairu ummah ialah jalan menuju menjadi umat yang terbaik yang pernah ada. Seperti menjadi kita menuju jalan untuk menjadi umat yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian resume dari saya.